Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianuraya dengan NIM 04325394 dari Pendidikan Bahasa Indonesia Indonesia dari PBJJ Purwokerto. Saya akan menjelaskan tentang satu makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam pendidikan, pilar berarti dasar, tiang, penopang, dan prinsip utama yang menopang seluruh bangunan sistem pendidikan. Kalau pilarnya rapuh, maka gedungnya juga akan runtuh. Fungsi pilar ada 3, yaitu 1 sebagai fondasi nilai, jika rujukan filosofi, agar pendidikan tidak sekedar transfer ilmu, tapi membentuk manusia seutuhnya. Yang kedua ada sebagai penopang sistem, yaitu menjaga agar kurikulum, guru, metode, dan kebijakan tetap searah tujuannya. Yang ketiga ada sebagai penguat saat guncangan. Ketika ada disrupsi seperti pandemi atau AI, pilar jadi pegangan agar pendidikan tidak kehilangan arah. Yang kedua ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 semboyan yang menjadi pilar pendidikan nasional. Ketiganya tidak berdiri sendiri, ketiganya saling melengkapi sesuai posisi pendidik. Yang pertama ada Ingarso Sungtulodo, berarti di depan memberi teladan. Peran pendidik saat memimpin guru atau dosen harus jadi contoh yang disiplin, jujur, semangat belajar. Yang kedua ada Ingmadya Mangunkarso, berarti di tengah membangun semangat. Peran pendidik saat diantara murid pendidik ikut belajar, memotivasi, membakar kemauan belajar. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, berarti di belakang memberi dorongan. Peran pendidik saat murid sudah mandiri, pendidik cukup mengawasi, mendukung, dan memberi ruang eksplorasi. Yang ketiga ada analisis relevansi dan tantangan di era digital. 1. Ingarso Sungtulodo, relevansi di era digital. Guru menjadi teladan digital citizenship, contoh etika saat Zoom, bijak dalam bermedia sosial, dan tidak plagiat pakai AI. Tantangan penerapan ini ada 1. Ruang digital susah diawasi. Yang kedua, digital gap guru versus murid. Guru yang kurang dalam teknologi menjadi sulit untuk jadi teladan. Yang kedua ada Ingmadya Mangunkarso. 1. Guru sebagai co-learning di kelas daring, ikut diskusi forum LMS, membuat proyek kolaboratif Google Dokumen, membangkitkan motivasi saat murid jenuh layar. Tantangan penerapan ini ada 1. Interaksi daring terasa dingin saat membangun emosi atau karso. Yang kedua ada distruksi digital tinggi, motivasi murid mudah drop. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, yaitu memberi ruang murid eksplorasi lewat project riset learning, YouTube Edu, ChatGPT untuk riset. Peran guru jadi fasilitator dan korektor. Tantangan penerapan ini yaitu 1. Resiko unfiltered atau ada misinformasi dan konten yang tidak layak. Yang kedua ada murid bisa kehilangan arah kalau literasi digital lemah. Guru harus tetap menjadi pengawas dari belakang. Yang terakhir ada refleksi, yaitu menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Masalah besar pendidikan kita saat ini adalah 1. Krisis karakter seperti tawuran, bullying, menyontek masif. Yang kedua ada learning loss, yaitu dampak PJJ yang belum pulih. Yang ketiga ada guru kelelahan administratif, peran mendidik kalah dengan beban format. Terus kayak bagaimana 3 pilar Ki Hajar Dewantara ini untuk menjawab problem tersebut? Ada 1. Untuk krisis karakter, Ingarso Sungtulodo mengembalikan peran guru sebagai role model, bukan sekedar mengajar pendidikan karakter tidak bisa lewat PowerPoint, tapi lewat keteladanan harian, bahkan cara guru membalas pesan murid di grup WA contohnya. Yang kedua untuk learning loss, Ingmadya Mangunkarso, artinya guru harus turun tangan membangun lagi semangat belajar yang hilang. Bukan memberikan tugas yang menumpuk, tetapi desain pembelajaran yang membuat murid ingin lebih belajar lagi. Yang terakhir ada untuk beban guru, Tuturi Handayani mengingatkan bahwa tujuan akhir adalah
Murid yang mandiri. Kalau semuanya harus bergantung pada guru, sistemnya akan menjadi salah. Teknologi harusnya dipakai untuk membantu guru mundur ke belakang dan fokus menjadi handayani, bukan terjebak sebagai operator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.